Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat dan semangat dalam belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan materi yang sama, yaitu buku fiksi dan non-fiksi, tapi dengan subbab yang berbeda, yaitu menganalisis unsur buku fiksi. Langsung saja. Sebelum kita menganalisis unsur buku fiksi, ada baiknya kita mengenal dulu apa saja sih unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, unsur buku fiksi dibagi menjadi 6 dan unsur buku non-fiksi juga dibagi menjadi 6. Unsur buku fiksi yang pertama ada tema, yang kedua alur, ketiga sudut pandang, yang keempat tokoh dan penokohan, yang kelima amanat, dan yang keenam ada latar. Sementara unsur buku non-fiksi yang pertama ada judul, yang kedua pengarang, ketiga penerbit, keempat tebal halaman, kelima isi, dan terakhir adalah penutup. Ya, jadi unsur buku fiksi dan non-fiksi itu memiliki karakteristik yang berbeda, jangan sampai tertukar. Nah, hari ini Miss Ayu akan menjelaskan kembali nih apa saja sih pengertian dari unsur-unsur buku fiksi. Nah, bagi kalian yang sudah pernah mencatat di semester lalu pernah kita bahas unsur-unsur teks narasi. Nah, ini hampir sama. Sekarang Miss Ayu akan menjelaskan kembali. Oke, unsur yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok suatu cerita yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah cerita. Singkatnya, tema itu adalah ide pokok. Bagaimana cara menentukan tema? Caranya adalah dengan membaca keseluruhan cerita. Jadi tema tidak akan bisa ditentukan ketika kalian belum membaca cerita tersebut, ya. Jadi kalau kalian mau mencari tema, baca dulu ceritanya dari awal sampai selesai. Yang kedua ada latar. Latar adalah tempat, waktu, serta suasana cerita. Jadi kalau berbicara dengan latar, maka kalian menuliskan 3 hal ini. Di mana tempatnya, kapan waktunya, serta seperti apa suasananya. Ketiga, ada alur. Alur itu adalah jalan cerita suatu peristiwa. Alur dibagi menjadi 3, maju, mundur, campuran. Alur maju adalah alur yang runtut, dimulai dari awal, tengah, akhir. Contoh, ketika cerita Malin Kundang dimulai dengan alur maju, maka ceritanya dimulai ketika Malin Kundang kecil. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ibu kandungnya di sebuah desa di dekat pesisir pantai. Nah, setelah itu diceritakan ketika Malin merantau, lalu Malin pulang lagi ke kampungnya dan Malin dikutuk menjadi batu. Itu alur maju. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur biasanya dimulai dengan penyelesaian. Nah, biasanya dia memakai settingan waktu masa lalu. Kalau alur mundur diawali ketika Malin Kundang sudah dikutuk menjadi batu. Baru di flashback kembali tentang si Malin Kundang ketika masih kecil yang hidup bersama ibu kandungnya. Kalau alur campuran adalah diawali dengan klimaks atau konflik atau puncak cerita. Jadi diawali ketika Malin Kundang pergi merantau, setelah itu diceritakan ketika Malin Kundang kecil, lalu Malin Kundang dikutuk menjadi batu. Itu bedanya. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Ini 2 hal yang selalu berkaitan. Tokoh adalah pemain di dalam cerita, sementara penokohan itu adalah karakter dari si pemain tersebut. Pemain dibagi menjadi 2, yang pertama ada tokoh sentral atau yang kita sebut dengan tokoh utama. Yang kedua ada tokoh bawahan atau yang sering kita dengar adalah figuran. Nah, tadi tokoh, sekarang penokohan. Penokohan dibagi menjadi 3. Yang pertama antagonis, ini biasanya karakternya jahat. Protagonis, karakternya baik. Tritagonis, ada perubahan watak. Misal di awal cerita dia baik, di akhir cerita dia jadi jahat atau sebaliknya. Kalau di dalam cerita Malin Kundang, tokoh sentralnya adalah ibu dan Malin Kundang. Tokoh figurannya ada istri atau penduduk sekitar. Karakter dari si Malin Kundang adalah tritagonis. Kenapa? Karena ada perubahan watak. Di awal cerita, Malin Kundang diceritakan sebagai anak yang baik. Lalu di akhir cerita, Malin Kundang dikutuk menjadi batu dan dianggap sebagai anak yang
durhaka. Sementara Ibu Malin Kundang di sini penokohannya adalah protagonis. Ya, dia memiliki karakter yang baik, hatinya tersakiti sebenarnya, gitu ya, oleh perilaku Malin Kundang. Yang ketiga adalah istri Malin Kundang. Ini memiliki karakter antagonis. Kenapa antagonis? Karena dia yang juga malu mengakui ibunya Malin Kundang sebagai mertuanya. Nah, ini ya, jangan sampai lupa. Selanjutnya ada sudut pandang. Ini adalah arah pandang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 3, ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya dia banyak menggunakan kata aku. Sudut pandang orang kedua biasanya menggunakan kata dia. Sudut pandang orang ketiga biasanya adalah sudut pandang serba tahu. Ya, kalau misalnya cerita Malin Kundang dimulai dengan aku adalah seorang anak bernama Malin Kundang, berarti dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Tetapi kalau dia diceritakan pada suatu hari hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang, itu bisa jadi menggunakan sudut pandang orang ketiga. Terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat disampaikan melalui 2 cara. Yang pertama tersirat, yang kedua tersurat. Tersirat itu secara tersembunyi, artinya kalian harus baca dulu ceritanya dari awal sampai akhir, baru kalian bisa menentukan amanatnya. Sementara kalau secara tersurat, dia ada di akhir cerita, ditulis. Amanat yang bisa disampaikan dari cerita Malin Kundang adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, itu namanya tersurat. Gitu ya. Paham ya? Sekarang Miss Ayu akan mencoba menganalisis salah satu karya dari sebuah novel berjudul Laskar Pelangi. Tentunya kalian sudah pernah baca ataupun menonton film ini ya. Judulnya Laskar Pelangi, ditulis oleh Andrea Hirata, diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka. Jumlah halamannya 533 halaman. Terbitnya Miss Ayu ambil cetakan ketiga, yaitu pada Juli 2007. Sebelum kita analisis unsur-unsurnya, Miss Ayu ceritakan dulu secara singkat ya isi dari novel Laskar Pelangi. Jadi, Laskar Pelangi itu merupakan cerita yang terjadi di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumsel jikalau tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Ketika itu, baru ada 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Akan tetapi, tepat ketika Pak Harfan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Mulai dari sanalah cerita mereka dimulai. Mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harfan, perkenalan mereka yang luar biasa di mana Akiyong yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan namanya oleh guru mereka, Bu Mus. Kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucai, kejadian ditemukannya bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertaruhan nyawa Lintang yang mengayuh sepeda 80 km pulang pergi dari rumahnya ke sekolah. Mereka, Laskar Pelangi, nama yang diberikan Bu Muslimah akan kesenangan mereka terhadap pelangi. Sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara, misalnya pembalasan dendam Mahar yang selalu dipojokkan kawan-kawannya karena kesenangannya pada okultisme yang membuahkan kemenangan manis pada Karnaval 17 Agustus, dan kejeniusan luar biasa Lintang yang menantang dan mengalahkan Dr. Andes Zulfikar, guru sekolah kaya PN yang berijazah dan terkenal, dan memenangkan lomba cerdas cermat. Laskar Pelangi mengarungi hari-hari menyenangkan, tertawa dan menangis bersama. Kisah 10 kawanan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa Einstein cilik itu putus sekolah dengan sangat mengharukan, dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian di mana Ikal yang berjuang di luar Pulau Belitung kembali ke kampungnya. Nah, ini adalah sinopsis singkat dari cerita Laskar Pelangi.
Nah, sekarang Miss Ayu mau mencoba ya untuk menganalisis unsur-unsur buku fiksinya. Tema dari Laskar Pelangi adalah mimpi dan perjuangan. Kenapa mimpi dan perjuangan? Karena tadi sekelompok anak yang disebut dengan Laskar Pelangi ini mempunyai mimpi yang berbeda, serta bagaimana caranya mereka memperjuangkan mimpi untuk mencapai mimpi tersebut. Ya, diceritakan ya di dalam buku Laskar Pelangi ini bagaimana akhirnya mereka bisa sukses, padahal mereka hanya berasal dari sekolah yang mungkin tidak bagus ya, di daerah terpencil lagi, tapi mereka bisa menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bisa menggapai mimpi mereka. Makanya Miss Ayu beri tema mimpi dan perjuangan. Lanjut, latarnya yang pertama latar tempat, ini terjadi di SD Muhammadiyah yang terletak di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, Sumatera Selatan. Selain itu, latarnya juga ada di rumah, di pohon, di gua, di tepi pantai, dan di pasar kawasan Belitung. Latar waktunya terjadi pada tahun 1974. Latar suasananya ada sedih, ada senang. Sedih itu saat Ikal dan teman-temannya harus berpisah ya dengan Lintang karena Lintang harus putus sekolah. Sementara suasana senangnya saat tim cerdas cermat mereka berhasil menang dalam sebuah pertandingan. Alurnya yang digunakan adalah alur maju. Kenapa alur maju? Karena diceritakan dari awal perjuangan mereka sampai akhirnya mereka sukses meraih mimpi mereka. Ya, jadi pakai alur maju. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Di sini saya ambil 3 tokoh utama. Ada pertama namanya Ikal. Dia merupakan tokoh utama, karakternya pandai. Lalu ada Taprani, dia lumayan pintar, pendiam, santun, berbakti kepada orang tua dan manja. Yang ketiga ada tokoh Sahara, dia temperamental, dia ketus, skeptis, dan susah. Selanjutnya adalah sudut pandangnya. Di dalam novel, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama. Kenapa? Karena di dalam novel banyak menggunakan kata aku, sehingga kata aku ini menjadi dominan. Terakhir ada amanat. Amanatnya adalah jangan mudah menyerah oleh keadaan atau jangan mudah putus asa. Ketika kalian punya satu mimpi, jangan mudah menyerah untuk mewujudkan mimpi tersebut ya. Terus semangat, tetap semangat, dan jangan pernah mudah menyerah. Oke teman-teman, itu tadi satu analisis unsur-unsur buku fiksi yang sudah Miss Ayu tampilkan. Nanti tugas kalian adalah sama, mencoba menganalisis unsur-unsur buku fiksi pada suatu cerita. Jangan lupa dikerjakan, dan apabila tidak mengerti silakan ditanyakan kepada Miss Ayu ya. Terima kasih atas partisipasi kalian dan kesediaan kalian sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan ilmu yang Miss Ayu sampaikan bisa kalian serap dengan baik. Kurang lebihnya Miss minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.